Bab 116. Isabel tidak tahu apa yang terjadi pada Ravindra. Dia dengan kuat melawan, tapi dia tidak bisa lepas dari tahanan Ravindra. "Kamu kenapa? Lepaskan tanganmu, Ravindra." Isabel dengan kuat menjerit. "Lepaskan tanganmu, aku kesakitan." Kalau dulu Ravindra akan melepaskannya setelah mendengar kata ini, tapi detik ini pikiran dia sudah dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak memedulikan apakah Isabel sakit atau tidak. Foto itu adalah foto Isabel dengan Andika yang sedang berpelukan mesra. Apa mungkin saat dia terlihat sedang melindungi dirinya dan memberikan ekspresi teguran terhadap Andika, tapi saat berbalik badan, dia langsung berbaikan dengan Andika. "Isabel, sanggupnya kamu. Di dunia ini tidak ada perempuan yang berani mempermainkanku. Kamulah yang pertama. Jangan karena kamu sedang mengandung anak penerus keluarga kita darah, kamu berani melakukan apapun padaku. Mulai hari ini, karena badan Nyonya tidak sehat, tidak boleh keluar lagi." Ravindra mengatakannya dengan nada yang dingin. Isabel terkejut. Apa katanya? Tidak boleh keluar. Dia mau mengurung dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa dia mau begitu? Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah hanya karena mau meninggalkannya membuat marah besar? Ravindra, kamu sungguh kanak-kanak. Hati Isabel juga pelan-pelan ikut menjadi emosi. Bukankah dari awal sudah dijelasin secara jelas? Bukannya sudah dibilang jika pernikahan ini hanyalah sebuah kontrak. Jika kontrak itu sudah habis, maka aku boleh Aku tidak berani melupakan identitasku setiap waktu. Aku hanya berharap saat sampai waktu habisnya kontrak itu, aku harus pergi dari dunia ini. Apakah aku salah jika ini yang kulakukan? Ravindra, sebenarnya apa yang kamu ingin? Isabel tidak ingin berbicara lagi dengan Ravindra. Dia langsung menoleh kepalanya dan duduk di kursi. Orang yang mengendarai mobil di depan terkejut hingga hampir terkencing. Kenapa? Kenapa direktur dan Nyonya yang tadi masih bermesraan dalam seketika menjadi pengurungan? "Nyonya, kenapa kamu membuat direktur marah? Cepatlah meminta maaf." Tidak terlalu lama mereka sampai di depan rumah. Ravindra langsung turun dari mobil dan dengan kasar menutup pintu mobil dan pergi. Isabel terkejut karena tindakan Ravindra. Hatinya merasa sangat sedih dan menatapnya, dipenuhi dengan air mata. "Aku tidak boleh nangis, tidak boleh nangis. Uang juga bukan punyaku, kenapa aku mau nangis?" Nando membuka pintu mobil. "Nyonya." Isabel menghela nafas yang panjang lalu turun mobil dengan pelan-pelan. Asisten Isabel dengan sangat terkejut berdiri di samping melayaninya. Semua orang terkejut sampai arwah mereka hampir melayang karena melihat direktur mengamuk. Selama ini direktur tampak sangat biasa saja, tidak pernah melihatnya marah hingga begitu. Walaupun saat direktur baru menjabat dan dikepung oleh banyak orang, dia pun tetap senyum dan tenang. Tapi senyum itu sangat membunuh. Tapi kemarahan direktur tadi membuat orang sangat terkejut. Isabel melihat Ravindra yang pergi dengan cepat. Dia juga tanpa mengatakan apapun, langsung berjalan mengikuti ke dalam. Setelah masuk,
Isabel menghapus riasannya, mandi, kemudian berbaring. Waktu berlalu, Isabel tetap tidak melihat Ravindra, yang terdengar hanyalah suara buka dan tutup pintu. Isabel langsung bangun dari tempat tidur, lalu dia mendengar suara hidupnya mobil dari luar. Isabel dengan cepat berjalan ke jendela. Dia melihat bayangan mobil Nando membawa Ravindra pergi. Kemanakah dia pergi? Isabel membuka pintu, lalu mengejarnya, tapi dia berhenti setelah berjalan 2 langkah. Apa hakku untuk bertanya dia kemana? Aku ini apa? Saat ini pengurus rumah datang dan menjelaskan, tadi tuan muda membereskan kopernya dan pergi. Lalu dia mengatakan tidak akan pulang dalam beberapa hari, agar Nyonya mengintrospeksi diri. Dalam hati Isabel merasa kesakitan. Apa maksudmu, Ravindra? Kamu jelaskan secara jelas. Bagus sekali. Bukankah ini hasil yang kuinginkan? Bukankah diriku memang ingin menjaga jarak dengan Ravindra agar aku bisa lancar saat meninggal? Kenapa hatiku bisa sesakit ini? Isabel, apa yang kamu pikirkan? Biarkan brengsek itu pergi jauh-jauh. Pergi. Isabel membalik badan dengan sangat kaku, menahan dirinya untuk sabar. Sudah tahu, Isabel mengatakan 2 kata itu dan balik ke kamarnya sendiri. Ravindra, kamu tidak pulang lagi adalah yang terbaik. Tidak berjumpa lagi adalah yang paling baik. 5 bulan kemudian setelah aku melahirkan anak ini, aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Isabel menutup pintu. Setelah itu dia tiba-tiba merasakan hati yang kosong. Sepertinya tanpa sadar dia kehilangan sesuatu. Seminggu berlalu, Ravindra tetap belum pulang. Awalnya Isabel masih belum tidak terbiasa, tetapi pelan-pelan dia terbiasa. Isabel juga tidak tahu sejak kapan dia memiliki sebuah kebiasaan sendiri, berdiri di jendela melihat keluar. Dia juga tidak tahu apa yang diharapkan. Nyonya, Direktur Raisa datang untuk bertemu Anda. Asistennya berdiri di belakang Isabel dan mengatakan dengan suara kecil, Raisa, dia sudah datang. Mata Isabel tiba-tiba terlihat sangat terkejut senang. Cepat, persilahkan masuk. Raisa dengan cepat masuk. Saat dia melihat Isabel, dia merasakan Isabel sepertinya mengurus. Kamu kenapa? Kenapa kamu pucat seperti ini? Raisa dengan terus terang berkata, apakah kamu jatuh cinta dengan Ravindra? Enggak, kamu sembarangan. Bicara apa? Tatapan Isabel tampak sedikit panik. Aku tidak ada. Kamu juga tahu, setelah melahirkan anak ini aku. Benar kan? Baiklah, kalau tidak. Raisa langsung memotong pembicaraan Isabel. Isabel langsung bertanya karena penasaran. Apa maksudmu? Raisa dengan muka datar mengatakan, kamu tidak keluar rumah dalam beberapa hari ini kan? Juga tidak membaca koran kan? Internet juga kan? Isabel menggelengkan kepala. Aku tidak ada suasana hati untuk. Raisa langsung memberikan HP-nya padaku. Aku datang melihatmu karena takut kamu tidak bisa berpikir panjang. Aku tenang jika kamu memang tidak ada rasa apapun terhadap Ravindra. Tatapan Ravindra berhenti di ponselnya. Ini adalah sebuah berita hiburan lokal. Tokoh utama pria di dalam berita ini adalah suamiku sendiri.
dan tokoh utama wanita adalah Jennifer. Isabel membaca berita bahwa beberapa hari ini Ravindra dan Jennifer selalu bersama. Mereka masuk dan keluar bersama dari satu hotel. Suhu jari tangan Isabel pelan-pelan berubah. Rasa sakit di hatiku yang masih tumpul tiba-tiba menjadi sakit yang tajam. Hahaha, Isabel, kamu sungguh bodoh. Senyuman paksaan di muka Isabel sudah tidak bisa dipaksa lagi. Jari tangannya pelan-pelan menjadi kebas karena memegang ponsel terlalu erat. Tetapi Isabel sudah tidak bisa merasakannya lagi, karena yang dia rasakan hanyalah sakit hati. Isabel, kamu tidak apa-apa kan? Raisa melihat Isabel dengan muka penuh kekhawatiran. Walaupun muka Isabel tampak sangat pucat, tapi dia masih memaksakan untuk senyum. Hanya saja dia tidak tahu senyuman dia sekarang lebih jelek dari menangis. Raisa hanya menghela nafas karena tanpa bertanya pun jawaban sudah terpampang jelas. Gadis bodoh ini mungkin dia tidak tahu apa itu jatuh cinta. Ia juga tidak mungkin kan jika dia tidak jatuh cinta. Pula setiap hari dijaga oleh seorang laki-laki yang begitu sempurna. Isabel mengusap matanya dan menaruh ponsel itu di meja, lalu melihat keluar. Di luar jendela ada angin musim gugur yang sejuk dan daun kuning tipis yang berterbangan. Ternyata sudah musim gugur. Setelah kegelisahan yang lama, dia akhirnya berbicara. Raisa tidak menjawab. Dia ikut Isabel melihat daun kuning yang berterbangan di luar karena tiupan angin gugur. Isabel akhirnya kembali ke dirinya lagi. Dia mengusap matanya lalu menempelkan hatinya. Pada awalnya Ravindra dan Jennifer memang saling memiliki perasaan, tapi mereka berpisah hanya karena kejadian ini. Jadi apa anehnya jika mereka kembali bersama? Waktu itu bukankah aku masih menjodohkan Jennifer dengan Ravindra? Hehehe, aneh sekali. Kenapa aku kemarin masih bisa dengan senyuman menjodohkan Jennifer dan Ravindra? Kenapa hari ini aku malah? Bukankah ini sangat bertentangan dengan diriku sendiri? Bukankah aku seharusnya sangat senang karena mereka bersama? Atau secara tidak sadar, sebenarnya aku tidak menginginkan Ravindra berbalik? Tidak begitu. Pasti bukan begitu. Aku tidak pernah berpikir begitu. Waktu itu Jennifer tinggal beberapa hari saja. Jadi wajar jika Ravindra bisa menemani dia untuk perjalanan terakhirnya. Isabel, apakah kamu tahu Jennifer sebenarnya tidak sakit? Raisa menghembuskan nafas berkata, dulu aku tidak tahu kenapa Jennifer mau membohongimu. Sekarang aku mengerti. Ternyata ini adalah rencana dia. Apa? Isabel tidak bisa berpura-pura tenang lagi. Dengan kuat dia menjerit. Apa kamu bilang? Penyakit Jennifer itu palsu. Dokter yang mendatangani adalah temanku. Dia tidak mengurus di bagian pengecekan. Dia hanya mengurus di bagian tanda tangan hasil pengecekan. Raisa menghela nafas lagi dan berkata, Isabel, kamu dibohongi Jennifer. Sekarang kamu dan Ravindra lah pasangan suami istri yang resmi. Jika kamu muncul di depannya, Jennifer tidak punya hak untuk berdiri di sisi Ravindra. Jika kamu ingin mencarinya, aku boleh bawa kamu pergi.
Aku tahu dia di mana. Isabel menggelengkan kepalanya. Isabel, kamu? Raisa melihat Isabel yang terlihat sangat pucat membuatnya sakit hati. Tidak perlu lagi. Isabel mengusap matanya dan berkata, intinya semuanya adalah keputusan Ravindra. Jika Ravindra tidak menganggukkan kepalanya, Jennifer tidak akan mendekatinya lagi. Dan jika Ravindra sudah mengizinkan Jennifer untuk berada di sampingnya, berarti itu adalah ide Ravindra. Kemunculanku tidak memiliki arti apapun. Apalagi aku juga tidak ingin maju. Begini saja, anak ini juga sudah berumur 4 bulan, sisa 5 bulan lagi. Aku sudah boleh menggambarkan sebuah titik di semua ini. Relakah kamu? Raisa bertanya lagi. Apakah penting rela atau tidak? Isabel tertawa pahit. Akhirnya pasti sama saja kan? Cepat lambat juga harus pergi. Bukankah lebih baik aku memikirkan ini di luar? Raisa terdiam. Benarkah kamu sudah memutuskannya?